Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana nih kabarnya? Insya Allah anak-anak semua pada sehat-sehat ya, dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan topik awas kita bisa dihukum. Nah, pada isi pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar mengenai peraturan yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira ada peraturan apa aja ya? Kira-kira peraturan itu apa sih? Kira-kira jenis-jenis peraturan itu ada apa aja? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya bacaan basmalah tadi dapat menambah iman kita, juga semangat kita untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kenapa sih kita kok harus belajar mengenai peraturan ini? Ya, supaya kita sebagai orang yang ada di Indonesia, yaitu negara yang dimana itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan, baik itu peraturan yang ada di negara maupun peraturan yang ada di sekitar kita. Jadi harapannya kita dapat menaati aturan tersebut. Namun sebelum itu, ini Ibu akan meminta anak-anak untuk mengamati gambar di samping ini. Pada gambar tersebut terlihat ya, ada 3 orang anak yang sedang mengendarai motor dan juga 3 anak yang sedang berjalan kaki. Nah, 3 orang anak yang berjalan kaki itu bertanya pada temannya, "Lihatlah, itu ada 3 orang anak kecil yang mengendarai motor." Terus, "Wah, iya ya, masih kecil tapi kok sudah naik motor. Kira-kira kalau Pak Polisi nanti melihat gimana ya?" Nah, kira-kira gimana anak-anak? Apakah anak-anak di sini pernah melihat Pak Polisi itu menghentikan pengendara motor di jalan? Nah, mungkin untuk anak-anak yang sudah pernah, mungkin anak-anak akan mengetahui jika orang tersebut apa kira-kira. Ya, betul, orang tersebut mendapatkan tilangan karena melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, untuk anak-anak di bawah umur ini juga sama, karena mereka itu belum memiliki izin untuk mengendarai motor. Karena apa? Yang pertama, usia mereka itu masih di bawah 17 tahun. Karena batas minimal untuk mendapatkan KTP maupun SIM, surat izin mengemudi, itu harus 17 tahun. Jadi kalau anak-anak yang mengendarai motor itu berarti mereka itu melanggar peraturan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu melanggar tata tertib lalu lintas, yaitu yang harusnya anak-anak itu belum mengendarai motor, tetapi itu sudah mengendarai motor. Nah, di sini Ibu ada 2 pertanyaan nih buat anak-anak. Yang pertama yaitu, apa sajakah peraturan yang harus kalian patuhi? Lalu yang kedua, apa akibat yang kalian dapatkan jika melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis? Nah, sekarang anak-anak bisa memikirkan terlebih dahulu jawabannya itu apa, gitu ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, peraturan apa sajakah yang harus kita taati atau kita patuhi? Lalu yang kedua, apa akibat jika kalian itu melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama adalah pengertian dari peraturan. Lalu yang kedua adalah macam-macam peraturan. Dan yang ketiga adalah contoh dari peraturan tadi. Dan yang keempat adalah sanksi melanggar peraturan yang ada. Nah, kita akan belajar 4 hal ini, dan harapannya hal ini dapat menambah ilmu teman-teman semua, menambah ilmu anak-anak semua, supaya anak-anak itu bisa mengerti apa itu peraturan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari peraturan. Nah, peraturan itu adalah segala sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar terciptanya suatu kondisi yang tertib, teratur, dan juga kondusif. Nah, setiap peraturan yang dibuat itu untuk menciptakan lingkungan yang tertib, rukun, juga harmonis. Nah, harapannya dengan adanya peraturan ini juga dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan juga pertengkaran, sehingga tujuan itu dapat tercapai. Jadi ini ya anak-anak, pengertian dari peraturan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena dengan adanya peraturan itu dapat menjaga lingkungan kita, supaya yang pertama tadi tertib, terus teratur, juga kondusif karena dengan adanya peraturan ini. Dan peraturan itu biasanya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah macam-macam peraturan.
Nah, macam-macam peraturan itu dibagi menjadi dua, yaitu peraturan tertulis dan juga peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis itu adalah suatu pedoman yang tertulis dan disepakati bersama yang berlaku di dalam lingkungan bermasyarakat yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas. Jadi peraturan tertulis itu dibuat dalam suatu pedoman dan itu tertulis ada, dan jika masyarakatnya itu melanggar maka akan mendapatkan sanksi karena sifat dari peraturan tertulis ini adalah mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Lalu yang kedua adalah peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan yang tidak tertulis itu adalah suatu pedoman yang tidak tertulis tetapi sudah disepakati bersama dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Jadi kalau tadi peraturan tertulis itu suatu pedoman yang tertulis, sedangkan kalau peraturan tidak tertulis adalah pedoman yang tidak tertulis tapi telah disepakati oleh lingkungan atau masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, itu ada dua macam-macam peraturan yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya adalah contoh dari peraturan. Yang pertama adalah contoh dari peraturan tertulis. Nah, di sini Ibu memberikan 3 contoh. Yang pertama itu ada contoh peraturan lalu lintas. Jadi peraturan lalu lintas itu termasuk peraturan tertulis karena sudah ada pedomannya dan juga harus ditaati oleh masyarakat sekitar. Dan jika melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Lalu yang kedua adalah larangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini kan secara tertulis telah dijelaskan bahwa di sini dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga ini ada di sekolahan nih, peraturan yang ada di sekolahan yaitu setiap siswa itu wajib menggunakan seragam ketika sekolah. Nah, itu adalah beberapa contoh dari peraturan tertulis. Lalu selanjutnya adalah peraturan tidak tertulis atau contoh dari peraturan tidak tertulis. Nah, yang pertama adalah bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Jadi ini peraturan itu tidak perlu kita tulis, tetapi orang-orang atau kita sebagai manusia itu harus bisa bersikap sopan dan juga santun kepada siapapun, entah itu kepada teman, entah itu kepada guru, kepada orang tua, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Kita itu harus bisa sopan juga santun. Itu adalah peraturan tidak tertulis. Lalu yang kedua adalah menyapa guru dan karyawan dengan ramah. Itu juga salah satu contoh dari peraturan tidak tertulis. Dan yang ketiga adalah menghormati semua warga sekolah. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah menjaga ketertiban yang ada di sekolah dan juga dimanapun. Dan yang terakhir adalah menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. Jadi ini adalah contoh-contoh peraturan tidak tertulis. Lalu selanjutnya, kenapa sih kita itu harus mematuhi aturan? Memang pentingnya itu apa? Nah, ternyata peraturan itu dibuat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, nyaman juga tentram. Jadi dengan adanya peraturan ini tuh lingkungan masyarakat itu ya tadi menjadi aman, damai, nyaman dan tentram menjalani kehidupan di bumi ini. Lalu salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah mematuhi hukum yang berlaku karena di Indonesia itu adalah termasuk negara hukum dan telah memiliki pedoman hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika kita tidak mematuhi aturan atau hukum yang berlaku, maka akan terjadi banyak pelanggaran karena itu akan menjadikan contoh juga untuk orang lain untuk melanggar aturan yang ada. Jadi, kita sebagai seorang manusia itu harus mematuhi aturan agar kehidupan masyarakat itu teratur, damai, tentram, tenang, dan juga stabil gitu ya di masyarakat karena kita telah menaati aturan yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Lalu dengan adanya mematuhi hukum atau aturan, maka tidak akan terjadi pelanggaran, bahkan tidak ada pihak yang dirugikan karena kita sama-sama menaati peraturan yang ada gitu ya anak-anak. Nah, juga mematuhi hukum atau peraturan berarti kita itu berperan sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi sekarang anak-anak pikirkan apakah anak-anak itu ingin menjadi warga negara yang baik atau warga negara yang buruk. Nah, ketika anak-anak ingin menjadi warga negara yang baik, nah salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang ada di negara kita atau juga di masyarakat sekitar kita.
Nah, kira-kira tadi kita sudah belajar peraturan yang ternyata dibagi menjadi dua jenis, yaitu peraturan tertulis dan juga peraturan tidak tertulis. Nah, sekarang kira-kira apa sih sanksi melanggar aturan? Nah, ini ada dua jenis ya tadi, jadi pelanggaran norma. Pelanggaran norma itu sama saja dengan peraturan tidak tertulis. Nah, ini sanksinya itu yang pertama akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar, karena kita itu ya tadi melanggar atau tidak menaati aturan tidak tertulis, seperti tadi tidak sopan dan santun kepada orang lain, itu kan akan menjadikan atau mengakibatkan kita itu dikucilkan. Lalu yang kedua adalah sanksinya akan rasa malu, karena kita tidak menaati peraturan yang tidak tertulis tadi itu. Dan yang ketiga adalah penyesalan. Dan untuk sanksi melanggar aturan tertulis itu yang pertama adalah ada hukuman denda, seperti kalau kita tadi ditilang tuh ya, itu pasti kita akan membayar denda. Lalu yang kedua adalah hukuman penjara. Nah, bagi orang-orang yang melanggar peraturan atau aturan yang sangat tinggi, maka dia akan dipenjara. Contohnya seperti koruptor-koruptor itu, maka mereka akan dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, jadi dengan adanya tadi kita sudah membahas mengenai peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita, harapannya kita tuh dapat menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kira-kira nih, apa yang akan terjadi jika suatu wilayah atau tempat itu tidak memiliki peraturan? Mungkin saja kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur karena tidak adanya peraturan di lingkungan tersebut. Nah, setiap orang itu akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, karena orang itu menginginkan sesuatu dan mereka itu akan berusaha, maka terkadang orang itu akan melanggar aturan. Jadi kita itu harus dapat menahan apa yang akan kita lakukan supaya tidak melanggar peraturan. Nah, oleh karena itu norma atau aturan perlu dibuat supaya apa? Yang pertama, terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Lalu yang kedua itu sebagai petunjuk dalam bersikap dan juga bertindak dengan adanya peraturan ini. Dan yang ketiga adalah sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pelindung masyarakat. Nah, setelah ini berarti anak-anak sudah dapat melaksanakan atau menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar, karena ibu guru sudah mengajarkan ya peraturan kepada anak-anak. Yang tadi ya peraturan dibagi menjadi dua, yaitu peraturan tertulis dan juga tidak tertulis. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, setelah ini anak-anak bisa belajar lagi di rumah mengenai peraturan yang ada di sekitar kalian. Anak-anak bisa mengamati apa saja ya kira-kira peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitar dan juga peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar. Nah, mungkin Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.